Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik dan daya. Yuk disimak videonya. Materi yang akan dipelajari adalah pengertian hukum kekekalan energi, hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi, analisis gerak pada roller coaster, dan yang terakhir adalah daya. Hukum kekebalan energi mekanik berbunyi jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Jadi hukum kekekalan energi ini menyatakan jika energi itu abadi dan memiliki nilai yang tepat sepanjang waktu, atau lebih singkatnya energi itu tidak dapat tergantikan dan nilainya tidak berubah. Kekekalan energi dapat dinyatakan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Rumus dari EM sama dengan EP ditambah EK yaitu EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK2 sama dengan BP2 ditambah EK2. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka persamaan hukum kekekalan energinya yaitu MGH1 ditambah dengan MV kuadrat 1 sama dengan MGH 2 ditambah 1/2 MV 2 kuadrat. Sebagai contoh, diketahui MA sama dengan MB adalah 2 kg, VA sama dengan 0 meter per sekon, HA sama dengan 2 meter, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah VB. Maka, dari rumus persamaan EMA sama dengan EMB kita tulis semua, yaitu 1/2 kali VA kuadrat ditambah MGHA sama dengan 1/2 kali MVB kuadrat ditambah MGHB. Nah, semua angkanya kita masukkan. Jadi 1/2 kali 2 kali 0, maka hasilnya 0, dan ditambah 2 kali 10 kali 2 adalah hasilnya 40. Dan 1/2 dikali 2 kali VB kuadrat itu kan 1/2 kali 2 hasilnya 1, dan VB belum diketahui, maka tulis kembali VB ditambah 2 kali 10 kali 0 adalah hasilnya 0. Karena di sini VB belum diketahui, maka VB pindah ruas ke sebelah kiri dan 40 pindah ruas ke sebelah kanan, dan kemudian kuadrat itu diubah menjadi akar, maka hasil VB adalah akar 40 meter per sekon. Hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Rumusnya, turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi atau mg. Dilakukan dengan penguncian tau H1 dan min H2. Secara matematis ditulis sebagai berikut. W sama dengan mg H1 min H2. W sama dengan mg H1 min mg H2. W sama dengan EP1 min EP2. W sama dengan EP1 min EP2. W sama dengan min delta EP. Hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Dengan delta E, P merupakan negatif buruan energi potensial gravitasi. Besarnya potensi energi gravitasi sama dengan potensi energi akhir pengurangan energi potensial. Mula-mula delta EP sama dengan EP akhir min EP awal. Penetapan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensi gravitasi. Untuk bidang melingkar dan bidang miring, persamaan energi potensial gravitasinya adalah sebagai berikut. Untuk bidang melingkar, EPA sama dengan MGH sama dengan MGR dan EPB sama dengan 0. Untuk bidang miring, EPA sama dengan MGH sama dengan MGS sin A dan EPB 0. Nah, contohnya adalah sebagai berikut.
Sebuah benda dengan massa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 15 meter di atas tanah. Diketahui gaya berat pada benda saat mencapai tanah adalah 5 meter. Dan besar gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Usaha yang dilakukan oleh benda tersebut sebesar, di sini kita ketahui masanya adalah 4 kg dan ketinggian mula-mula adalah 15 meter dan tinggi benda pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Dan gravitasi adalah 10 meter per sekon. Maka menghitung usahanya adalah min delta EP atau W sama dengan WAB sama dengan min MGHB min MGHA. Nah, kita masukkan semua angkanya, yaitu min dalam kurung 4 kali 10 kali 5 dikurangi 4 kali 10 kali 15. Nah, di sini ada hasilnya min 200 dan dikurangi 600. Nah, 200 dikurangi 600 itu kan hasilnya negatif 400. Di sini karena dalam kurung, jadi min dikali min adalah positif, maka hasilnya adalah 400 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah sebesar 400 Joule. Maka jawaban yang benar adalah B. Nah, kemudian di sini ada hubungan energi pada gaya pegas. Sebagai contoh, benda berpindah dari posisi X1 ke posisi X2 akibat gaya pulih. Perhatikan gambar berikut. Nah, benda bergerak dari posisi X1 sama dengan 25 cm ke posisi X2 dengan posisi 5 cm. Besar konstanta pegas adalah 6 Newton per meter. Hitunglah usaha benda yang dialami kita. Nah, kita dapat menggunakan rumus W sama dengan min delta EP. Nah, di sini persamaan EP yaitu 1/2 K X2 kuadrat dikurangi 1/2 K X1 kuadrat, dengan K adalah konstanta dari pegas yaitu 6 Newton per meter, dan dari posisi benda tersebut kita ubah ke dalam meter, yaitu jadi 0,05 kuadrat dan 0,25 kuadrat. Semuanya kita masukkan dalam ini. Nah, dari sini kita 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 0,05 kuadrat adalah 0,0075, dan 6 bagi 2 adalah 3, dan 0,25 kuadrat dikali 3 adalah 0,1875. Maka hasil dari pengurangan ini adalah 0,18 Joule. Pada hukum kekekalan energi mekanik dapat dijumpai pada gerak roller coaster. Roller coaster bergerak pada lintasan melingkar di titik awal. Roller coaster memiliki EP maksimum dan EK sama dengan 0 karena belum bergerak. Dan saat mulai bergerak, nilai EP akan semakin menurun dan EK semakin bertambah. Dan saat di titik terendah atau di bawah, EK mencapai nilai maksimum dan EP minimum. Di saat titik terendah, roller coaster memiliki kecepatan tertinggi hingga terus bergerak mengikuti lintasan dan gerakan dianggap tidak ada, sehingga besar energi mekanik selalu sama, hingga roller coaster tetap bergerak sepanjang lintasan, dan besar energi mekanik dapat dinyatakan sebagai berikut. EM sama dengan EP tambah EK sama dengan M kali G kali H tambah 1/2 M kali V kuadrat sama dengan konstan buka kurung kekal.
Roller coaster sendiri harus memiliki kecepatan minimum tertentu saat melewati titik tertinggi dan kecepatan minimum tertentu saat melewati titik terendah lintasan. Kecepatan minimum di titik tertinggi dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan akar GR, dan kecepatan minimum di titik terendah ditentukan dengan persamaan V sama dengan akar 5GR. Pada hukum kekekalan energi mekanik dapat dijumpai pada gerak roller coaster. Roller coaster bergerak pada lintasan melingkar di titik merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Satuan yang digunakan untuk menyatakan daya yaitu joule per detik atau watt. Penamaan ini untuk menghormati James Watt, penemu mesin uap abad ke-18 Masehi. Daya adalah besaran skalar dalam fisika. Daya adalah kecepatan dalam melakukan kerja. Secara sederhana, daya yaitu kecepatan saat melakukan suatu usaha dalam waktu tertentu. Sebagai salah satu parameter pengukuran dalam fisika, daya memiliki satuan dengan standar satuan internasional. SI adalah joule per sekon atau J per S atau watt. Daya didefinisikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau besar usaha per satuan waktu. Dengan rumus, daya sama dengan usaha per waktu. Dengan satuan, daya adalah watt, usaha adalah joule, waktu adalah sekon. Karena usaha sama dengan gaya kali perpindahan, maka W sama dengan F dikali delta X, P sama dengan F dikali delta X per T. Efisiensi konversi energi sebagai berikut. Eta sama dengan keluaran per masukan dikali 100%. Nah, di sini ada 4 soal yang bisa dikerjakan buat latihan. Nah, di sini kami menyiapkan 4 soal untuk mengevaluasi materi yang sebelumnya dibahas. Selamat mengerjakan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih.